Hang Feng lalu memegang pundaknya dan seketika ruang dimensi pavilion menjadi gelap dan ia memandang Xiaoyan seperti menaruh kecurigaan kepadanya. Ternyata Hang Feng merupakan salah satu murid dari sang guru tua dan Hang Feng juga yang telah melukai ibunya Xiaoyan berserta dirinya di saat mencari harta karun 7 tahun yang lalu. Maka dari itu, sang guru tua akhirnya memutuskan untuk menjaga harta karun itu yang berupa dimensi yang saat ini mereka pijaki, agar dimensi itu tidak jatuh ke tangan Hang Feng, karena sang guru meyakini Hang Feng memiliki niat yang jahat. Demi bisa lulus dalam ujian masuk Akademi Jiannan, Xiaoyan akhirnya berlatih keras untuk menyempurnakan jurus pukulan 8 ekstrim. Lalu hari yang ditunggu pun tiba, dan kini semua siswa dari masing-masing ke-5 klan saling berduel, dan yang terbaik akan dipilih untuk masuk ke Akademi Jiannan. Duel antar klan pun dimulai. Klan Xiao lalu menurunkan Xiao untuk bertarung. Karena memiliki kemampuan yang hebat, ia pun dengan mudah mengalahkan musuhnya. Namun, siswa dari klan Xiao justru kalah melawan prajurit dari klan lain. Ketua klan Xiao menyadari kalau siswanya hanyalah pria yang lemah, dan ia pun tak bisa berbuat banyak. Di saat juri menyuruh salah satu dari siswa klan Xiao untuk turun bertanding. Lalu Xiaoyan akhirnya turun untuk mewakili klannya. Semua orang memandang remeh karena mereka semua tahu Xiaoyan ini hanyalah pria lemah. Pertarungan pun dimulai. Xiaoyan yang memiliki kekuatan level 9, ia pun dengan mudah menghabisi lawannya dengan satu pukulan. Hal itu seketika membuat orang-orang terkejut dan para guru Akademi Jiannan juga terkejut melihatnya. Kini Xiao harus berhadapan dengan Yaran. Xiao yang memiliki dendam kepada wanita itu tanpa basa-basi langsung menyerangnya. Awalnya duel di antara mereka terlihat imbang, namun tiba-tiba Yaran mengeluarkan jurus andalannya. Untung saja Xiaoyan datang dan pukulan itu mengenai Xiaoyan hingga ia muntah darah. Sesaat, ia seketika mengembalikan energinya dan mengobati luka itu dengan sangat cepat. Terlihat satu persatu, siswa dari klan Xiao telah dikalahkan. Kini klan Xiao tidak memiliki siswa untuk bertanding lagi. Tapi siapa sangka, Xiaoyan seketika langsung turun ke arena. Ia pun mengerahkan seluruh kemampuan yang ia pelajari dan berhasil mengalahkan musuhnya tersebut dengan jurus pukulan 8 ekstrim. Dalam waktu singkat, semua orang menyoraki Xiaoyan karena ia berhasil mengalahkan siswa dari klan lain. Hang Feng masih tidak percaya tentang apa yang sudah ia lihat. Ia curiga kalau Xiaoyan memakan pil yang dapat meningkatkan kemampuan secara sesaat. Demi membuktikan itu, Xiaoyan disuruh menguji level kekuatannya di patung pagoda di sana. Dan benar saja, api seketika menyala hingga ke level 9, yang dimana ia merupakan siswa dengan kemampuan level 9. Singkat cerita, Xiao menanyakan dari mana kakaknya itu mempelajari jurus langka tersebut dan kenapa ia bisa memiliki kekuatan level 9 dalam waktu singkat. Yang dimana untuk mencapai level 9, seseorang harus berlatih selama bertahun-tahun untuk mendapatkannya. Xiaoyan pun berkata jujur kalau ia belajar dari seorang guru yang berada di dalam cincin tersebut. Tentu saja alasan itu tidak masuk akal bagi Xiao. Setelah mengetahui kalau anaknya memiliki kekuatan level 9, tentu saja membuat sang ayah menaruh curiga kalau Xiaoyan telah bersekutu dengan klan Aula Jiwa yang sangat jahat agar kekuatannya bisa naik level dengan waktu singkat.
Sang ayah pun mengujinya, dan seketika Xiaoyan mengeluarkan jurus pukulan 8 ekstrim. 你的本事，爹，大吉包！星陨阁的计划。 Sang ayah bertanya dari mana ia bisa mempelajari jurus itu, karena ia tahu jurus itu bisa didapatkan apabila seseorang berhasil menemukan harta karun ruang dimensi itu. Xiaoyan menunjukkan cincin pemberian dari ibunya. Dari sinilah ayahnya tahu kalau harta karun yang dicari oleh semua klan saat ini berada di dalam cincin tersebut. Ia pun menyuruh Xiaoyan untuk menjaga rahasia mengenai cincin tersebut. Singkat cerita, hari yang ditunggu pun tiba, dan seluruh klan di belahan benua yang lolos dalam ujian pergi ke Akademi Jiannan. Guru Lin memberikan mereka masing-masing segompok uang untuk bekal di akademi. Dan mereka harus menjaga uang itu supaya tidak dicuri oleh senior mereka. Apabila uang itu hilang, mereka otomatis akan gagal dan tak bisa masuk ke akademi. Mereka pun mulai menelusuri hutan tersebut. Lalu tak lama kemudian, satu persatu para siswa menghilang dengan sendirinya dan menyisakan setengah dari mereka. Ternyata mereka diculik oleh senior akademi tersebut. Uang mereka diambil agar mereka tidak lolos. Melihat itu semua, Xiaoyan tidak ambil diam. Ia pun menyerangnya dan terlihat kekuatannya imbang dengan senior di sana. Singkat cerita, mereka yang masih selamat sedang berkumpul untuk membuat rencana agar bisa mengalahkan senior itu. Lalu, mereka pun berdiskusi, yang dimana di pos pertama ada Bai Cheng dan anak buahnya. Di pos kedua ada senior mereka yang memiliki kekuatan yang lumayan hebat. Dan di pos terakhir ada Bai San, yang merupakan orang terkuat yang harus mereka waspadai. Apabila mereka bisa menjebak seluruh senior, mereka pasti bisa memasuki gerbang akademi. Lalu mereka pun mulai bertindak. Mereka membuat jebakan kurungan di tanah dan ternyata itu berhasil. Bai Cheng beserta anak buahnya terkena jebakan itu. Tanpa basa-basi, Xiaoyan langsung membakar api di bawah mereka. Tentu saja Bai Cheng ketakutan dan memohon agar dilepaskan. Memang sih Bai Cheng dilepaskan, namun pakaiannya juga ikut dilepaskan, yang membuat para senior itu bugil dan menyisakan celana dalam. Para senior lain yang melihat mereka akhirnya melepaskan mereka yang terikat di pohon. Belum cukup sampai di situ, kini Xiaoyan dan rekan-rekannya mulai melancarkan misi kedua. Terlihat mereka memasak sup ikan yang sangat lezat, dan pastinya sup itu sudah dicampuri racun. Setelah itu mereka berpura-pura rebutan uang. Para senior yang melihat tingkah mereka lalu mengambil kesempatan untuk mengambil uang itu. 这汤不错，以后给我当厨子吧。那是。什么笑？ Karena pada dasarnya, para senior ini memang agak bodoh, mereka pun tanpa ragu memakan sup itu. Dan seketika mereka langsung pingsan. 怎么回事？大哥，你们怎么？你们竟然下毒！Bai Cheng yang belum sempat memakannya menyadari hal tersebut dan ia pun tak bisa berbuat apa-apa. Kini para senior telah diikat, baju mereka pun semuanya dilepaskan. Mereka pun menaruh dendam kepada Xiaoyan karena telah mempermalukan mereka. Xiaoyan tentu saja tidak takut dengan ancaman tersebut. Ia pun memperkenalkan teman-temannya yang sudah merencanakan ini semua. Di sana ada Tian, yang jago meracik ramuan obat. Kemudian ada Xiuya, dan terakhir ada Hujia. Dan ia sendiri orang yang biasa-biasa saja, namun ia tidak takut kepada siapapun. Singkat cerita, mereka pun bertemu dengan Bai San, penjaga pos terakhir. Bai San tanpa basa-basi meminta uang ke mereka semua. Kalau mereka tidak menyerahkannya, bisa dipastikan mereka semua akan mengalami nasib yang sial.
Xiuya seketika menyerang Baisan, namun ia dengan mudah dikalahkan.呀！是啊， Xiaoyan mencoba menggunakan pukulan 8 ekstrim, namun ia justru terpental dan terkena luka dalam. Di sini bisa kita simpulkan kalau Baisan memang orang yang sangat kuat. Lalu Xiaoyan menempelkan cincinnya dan bertemu dengan guru tua untuk meminta solusi menghadapi Baisan. Namun guru tua tidak mau membantunya. Ia pun sampai-sampai memeluk kaki sang guru dan terus memohon agar mau membantunya mengalahkan Baisan. Sang guru mengatakan untuk bekerja sama dengan rekan timnya agar bisa mengalahkan Baisan. Mendengarkan hal itu, ia pun kepikiran sesuatu hal. Lalu ia sengaja menerima serangan dari Baisan dan berpura-pura mati. Tentu saja Baisan menjadi ketakutan karena membunuh seseorang. Di saat ia mendekati Xiaoyan untuk memeriksa, tiba-tiba Xiaoyan melancarkan aksinya. Dan akhirnya Baisan dapat mereka kalahkan.不耻！你来抢我，把我放出来！咱们凭真本事打！ Xiaoyan lalu meninggalkan Baisan dengan keadaan api yang masih menyala. Tentu saja Baisan menjadi panik karena sedikit api saja hutan itu bisa terbakar. Namun ia tak bisa berbuat apa-apa karena seluruh tubuhnya sudah tertanam di tanah. Setelah melewati semua rintangan, kini Xiaoyan telah bersahabat dengan teman barunya, yaitu Xiuya, Hujia, dan Tian. Singkat cerita, mereka semua sudah memasuki akademi dan kepala sekolah akademi memberikan sambutan untuk mereka semua. Akademi itu diciptakan agar bisa melatih prajurit yang tangguh dari seluruh belahan dunia agar bisa memerangi klan terjahat saat ini, yaitu klan Aula Jiwa. Di akademi memiliki 2 peraturan. Mereka tidak boleh berkelahi satu sama lain. Kalau mereka mau berkelahi, kepala sekolah sudah memberikan tempat untuk mereka berduel dengan memberikan surat tantangan ke salah satu orang yang ingin mereka tantang. Xiaoyan, Xiuya, dan Hujia berada di satu kamar. Senior mereka, yaitu Bai Cheng, rupanya memiliki sifat yang baik, dan ia melakukan semuanya tadi karena itu merupakan salah satu ospek sebelum siswa baru memasuki akademi. Kini ia pun care terhadap Xiaoyan dan teman-temannya. Lalu mereka pun diajak keliling oleh Bai Cheng. Faktanya, senior yang dikalahkan oleh Xiaoyan di pos terakhir tadi yang bernama Baisan, ternyata itu adalah adiknya Bai Cheng. Mereka pun terkejut karena adiknya seperti lebih tua dari Bai Cheng. Tidak hanya terlihat lebih tua, Baisan juga lebih kuat dari Bai Cheng. Saat sedang berjalan, Xiaoyan melihat Baisan bertarung dengan seseorang di arena. Pertarungan itu pun dimulai. Baisan tentu saja dengan mudah mengalahkan pria di sana. Dan itu adalah arena yang sudah dikatakan oleh kepala sekolah akademi. Apabila mereka ada masalah, diselesaikan di atas arena. Singkatnya, mereka pun mulai berlatih bela diri dasar yang diajarkan oleh salah satu guru di sana, yang bernama Guru Geye. Di sana juga ada Hang Feng yang selalu memperhatikan Xiaoyan. Lalu Guru Geye menghentikan sesi latihan itu. Hang Feng di sana berbicara kalau ia sangat terpesona melihat Xiaoyan yang saat itu mengalahkan musuhnya dengan jurus pukulan 8 ekstrim. Maka dari itu, ia ingin Xiaoyan menunjukkan jurus itu lagi kepadanya. Sesaat, Xiaoyan menyembunyikan cincin itu di sakunya. Lalu secara tiba-tiba, Hang Feng menyerang Xiaoyan dengan jurus tersebut yang membuat Xiaoyan mengalami luka dalam yang cukup serius. Hang Feng bertanya, dari mana Xiaoyan mempelajari jurus itu? Karena jurus itu salah satu jurus rahasia yang hanya diajarkan oleh beberapa orang saja dan bisa didapatkan apabila mereka bisa masuk ke dalam dimensi pavilion. Namun Hang Feng tidak menyadari kalau dimensi itu berada di cincin milik Xiaoyan. Hang Feng tiba-tiba menghina ibunya Xiaoyan dan mengatakan ibunya itu seorang pengkhianat yang sudah mencuri ruang dimensi pavilion. Belum sempat Xiaoyan membalas pukulan dari Hang Feng, Guru Geye tiba-tiba menjatuhkannya dan menghukum Xiaoyan karena mencoba melawan seorang guru. Tentu saja Xiaoyan tidak terima kalau ibunya dikatakan pengkhianat dan pencuri. Xiao Er juga turut membantu sang kakak untuk membela sang ibu dari tuduhan tersebut. Karakter Guru Geye di sini agak sedikit menjengkelkan dan sok jago. Singkat cerita, malam pun tiba. Ia dihukum untuk membersihkan ruangan latihan tersebut.
Tak lama kemudian Xiao Er datang membantu, namun dilarang oleh sang kakak karena akan mengotori tangannya saja. Karena sejak kecil Xiao Er sudah tinggal dengan Xiaoyan, mereka berdua pun sudah seperti layaknya kakak beradik. Namun perlu diingat kalau Xiao Er ini adalah anak angkat dari ayahnya Xiaoyan. Karena sudah dianggap sebagai anak sendiri, nama depannya juga ditambah Xiao yang berarti klan Xiao. Dan part kedua pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video-video yang aku upload. Sampai berjumpa di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.